Om Swastiastu. Hai teman-teman, nama saya Cokorda Istrima Sintia Sagita dari SMP Negeri 1 Belabatur. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Boyem. Ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai anak. Ia ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun itu semua mustahil karena suami saja ia tidak punya. Setiap hari Boyem pergi ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar. Walaupun penghasilannya sedikit, itu pun cukup karena Boyem hidup seorang diri. Pada suatu hari, Boyem yang kelelahan karena mencari kayu bakar pun duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Ia pun berkata, "Andai saja aku memiliki seorang anak, aku pasti tidak akan kelelahan." Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Muncullah seorang raksasa yang sangat mengerikan. Tubuhnya lebih tinggi dari pohon. Kulitnya gelap dan penuh dengan bulu yang kasar. Di mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya juga sangat panjang dan kotor. Boyem yang sedang beristirahat pun gemetaran dan ketakutan melihat raksasa itu. Raksasa itu pun berkata dengan suara yang menggelegar, "Hei perempuan tua, kau tak usah takut padaku. Aku kesini untuk memberikanmu sesuatu. Lagi pula siapa juga yang mau memakanmu? Dagingmu sudah keras, bisa-bisa gigiku sakit memakanmu," kata raksasa tersebut. Kemudian raksasa itu pun memberikan Boyem beberapa benih tanaman dan berkata, "Perempuan tua, tanamlah benih tanaman ini, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi dengan satu syarat, jika kau sudah mendapatkannya, kau harus membaginya denganku sebagai tanda terima kasih." ujar raksasa tersebut. Boyem yang ketakutan pun segera pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Boyem pun menanam benih-benih tanaman tersebut. Ajaibnya, keesokan hari, benih tanaman tersebut berubah menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Buahnya besar-besar. Jika terkena sinar matahari, warnanya menjadi kuning keemasan. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, Boyem pun memetik buah yang paling besar. Alangkah terkejutnya Boyem ketika dibelah terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Jadi ini yang dimaksud dari ucapan si raksasa, ujar Boyem. Karena lahir dari buah mentimun yang berwarna keemasan, anak tersebut diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, di tengah hutan, Boyem bertemu kembali dengan raksasa itu. Raksasa itu pun berkata, "Hei perempuan tua, sekarang kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, kau harus membaginya denganku." Boyem pun membalas, tapi ia pun kebingungan. "Wahai tuan raksasa, bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi?" Raksasa itu pun membalas, "Hah, tak usah bingung perempuan tua. Kau boleh merawat anak itu sampai usia 17 tahun. Setelah itu, kau harus menyerahkan anak itu padaku agar bisa kusantap." Boyem pun membalas, "Baiklah tuan raksasa, aku akan merawat anak itu seperti anakku sendiri." Hari demi hari pun terus berlalu. Kini Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai dengan rambut hitam berkilau. Semakin hari kecantikannya semakin terlihat.
Tidak hanya paras yang rupawan, Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya mencari kayu bakar di tengah hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Iem tak rela kehilangannya. Tahun demi tahun pun terus berganti. Kini Timun Mas sudah menginjak usia 17 tahun. Mbok Iem yang teringat akan jadinya pun menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat keras. Raksasa itu pun berkata, "Hei perempuan tua, aku kesini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anakmu." Mbok Iem pun berkata, Wahai tuan raksasa, Timun Mas sedang mandi di kali. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak suka memakannya. ujar Mbok Iem berbohong. Raksasa itu pun berkata, Baiklah, kau ada benarnya juga. Akan kuberi waktu 1 minggu lagi. Pastikan anak itu sudah siap santap. Mbok Iem pun kembali berkata, Baiklah tuan raksasa, aku tidak akan mengecewakanmu. Mbok Iem dan Timun Mas pun merasa sangat lega berkat kepergian raksasa itu. Mereka masih punya waktu 1 minggu lagi untuk bersama. Namun, seminggu pun berlalu. Kini, raksasa itu datang lagi. Mbok Iem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di dapur. Tiba-tiba, raksasa itu pun menghentak-hentakkan kakinya. Hei perempuan tua, aku sudah tidak sabar. Cepat serahkan anak perempuanmu. Mbok Iem pun membalas, Wahai tuan raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu di kampung. Andai saja kau datang lebih pagi, kau pasti bertemu dengannya. ujar Mbok Iem berbohong. Padahal Timun Mas tidak menjual kayu di kampung. Ia sedang bersembunyi di dapur, di dalam tempayan kali yang kosong. Dengan rasa kecewa, raksasa itu pun menjawab, Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 minggu lagi. Jika tidak kau serahkan anak itu, akan kuhancurkan rumahmu serta dirimu. teriak raksasa itu. Mbok Iem pun merasa kebingungan dan gelisah mendengar perkataan raksasa itu. Timun Mas yang melihat ibunya kesedihan pun berkata, Ibu, relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu. Aku tidak ingin ia menyakiti ibu. Kemudian Mbok Iem pun membalas, Wahai Timun Mas anakku, ibu tidak akan membiarkan dirimu disantap oleh raksasa yang jelek itu. Ibu akan melakukan segala cara untuk menyelamatkanmu. ujar Mbok Iem. Kemudian ia pun tertidur. Di dalam mimpinya, ia bermimpi tentang seorang kakek sakti dari gunung yang mampu menyelamatkan Timun Mas. Keesokan harinya, Mbok Iem pun bergegas pergi ke gunung itu. Setelah menemui kakek yang sakti, ia pun menceritakan tentang semua kejadian yang terjadi padanya. Kakek sakti tersebut memberikan Mbok Iem 4 kantong yang berisi benih timun, duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Mbok Iem pun berterima kasih dan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia pun berbicara dengan Timun Mas. Anakku Timun Mas, bawalah kantong-kantong ini dan kau akan selamat dari kejaran raksasa itu. Baiklah, terima kasih Ibu. Seminggu pun telah berlalu. Kini si raksasa sudah tidak dapat menahan rasa emosinya. Ia pun menghentak-hentakkan kakinya ke tanah sehingga bumi bergetar. Hei perempuan tua, aku kesini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan Timun Mas padaku. Kemudian Mbok Iem pun menjawab, Wahai tuan raksasa, Timun Mas sudah berjalan ke tengah hutan. Kembalilah kau ke rumahmu, kau pasti bertemu dengannya. Dengan marah, raksasa itu pun kembali ke tengah hutan. Di
Di dalam perjalanannya, ia pun melihat Timun Mas yang sedang berlari dari kejauhan. Timun Mas, jangan lari kau! Ia pun mengejar Timun Mas. Timun Mas yang kepanikan pun berusaha mengingat perkataan ibunya. Ia pun melemparkan kantong pertama yang berisi benih mentimun. Wush! Benih mentimun itu dalam sekejap berubah menjadi ladang yang sangat luas dengan buah-buah yang besar, membuat raksasa itu semakin kelaparan. Raksasa itu pun memakan semua buah-buah mentimun itu. Timun Mas, jangan lari kau! Ia pun kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan kantong kedua yang berisi sebuah duri. Duri itu pun dilemparkan. Wush! Berubah menjadi hutan bambu penuh dengan duri yang tajam. Raksasa itu berusaha melewati hutan bambu, namun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Sakit! Ini pasti ulah si Timun Mas. Awas saja kau! Raksasa itu kembali melewati hutan bambu. Sekarang Timun Mas mengeluarkan kantong ketiga yang berisi sebutir garam. Garam itu pun dilemparkan. Wush! Berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu pun berkata, Hah? Bagaimana mungkin ada lautan di sini? Pasti ini ulah si Timun Mas. Awas saja kau, aku pasti akan menangkapmu. Raksasa itu harus berenang untuk melewati lautan. Kemudian Timun Mas pun melemparkan kantong keempat yang berisi sepotong terasi. Kemudian ia pun melemparkannya. Wush! Berubah menjadi lautan lumpur hisap. Kemudian raksasa itu mencoba melewati lumpur hisap tersebut. Namun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Ia pun berteriak minta tolong. Seseorang, tolong aku! Tolong! Teriak raksasa tersebut. Namun tidak ada yang menolongnya. Timun Mas pun terus berlari. Hingga akhirnya raksasa tersebut pun tewas. Timun Mas merasa sangat lega dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkanku dari raksasa yang jahat itu. Kemudian ia pun pulang ke rumahnya menemui Mbok Iyo. Mbok Iyo merasa sangat bahagia melihat Timun Mas yang pulang dalam keadaan selamat. Setelah kematian raksasa itu, kehidupan Mbok Iyo dan Timun Mas pun semakin membaik. Pada suatu hari, Timun Mas pergi menemui seorang pangeran dari negeri seberang yang sangat tampan. Berkat kecantikan dan kebaikan hati Timun Mas, pangeran tersebut pun jatuh cinta padanya dan akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh berperilaku jahat kepada orang lain. Lihatlah si raksasa yang besar itu, walaupun ia sangat mengerikan, tapi karena berbuat jahat, ia pun tewas. Nah, sekian dulu dari saya. Om Santi, 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 Om.